Shalom, kebenaran hari ini tanggal 16 Agustus 2023 bertema terkoyak. Salah satu hal yang membuat kita benar-benar menjadi serius berurusan dengan Tuhan, atau sekaligus menjadi tanda bahwa kita serius dengan Tuhan adalah bahwa kita benar-benar siap ada di hadapan takhta pengadilan Tuhan. Kuasa kegelapan membisikkan satu kata yang membuat kita tidak serius berurusan dengan Tuhan. Kata itu adalah nanti. Inilah yang membuat banyak orang menunda, membuat orang tidak 100% serius dengan Allah. Oleh sebab itu, kita bukan hanya berpikir, mungkin hari ini adalah hari terakhirku. Yang mana ini pun belum tentu orang mau merenung dan memikirkannya. Melainkan kita harus memiliki waktu mengadakan perjumpaan dengan Tuhan. Lalu benar-benar membayangkan dan merenungkan, seakan-akan kita sudah ada di hadapan takhta pengadilan Kristus. Pada saat itu, kita akan terkoreksi. Apa-apa yang masih ada dalam kehidupan kita yang Tuhan tidak berkenan. Sekecil apapun dosa dan kesalahan, sehalus apapun itu bisa terkoreksi. Tentu tergantung seberapa kita benar-benar serius memperhadapkan diri di hadapan Tuhan dan membuka diri untuk diperiksa, diteliti. Dan Roh Kudus tidak mungkin tidak memberitahu kalau ada sesuatu di dalam hidup kita yang Bapa tidak berkenan. Sehingga tidak ada orang yang nanti di hadapan Allah dapat berkata, saya tidak tahu ada kesalahan ini. Saya tidak tahu ternyata ini hal yang engkau tidak berkenan. Tuhan pasti memberitahu. Sampai nanti kita akan bisa merasakan hal-hal yang bisa mengoyak kesucian kita. Ketika kita minta ampun atas dosa dan kesalahan kita, Tuhan ampuni, Tuhan lupakan. Maka hati kita bisa robek atau terkoyak pada waktu kita berbuat dosa lagi. Apakah itu mengucapkan kata yang tidak patut, memikirkan apa yang tidak patut, apalagi bertindak sesuatu yang tidak patut. Tetapi kadang, ada perbuatan-perbuatan yang tidak berkategori dosa, tapi sudah cukup membuat kesucian kita bisa rentan. Dan kalau kita biarkan perbuatan itu kita lakukan, nanti lahir perbuatan lain pasti jadi robek. Kita harus melatih diri untuk memiliki kebiasaan tidak menyentuh hal-hal yang bisa membuat kesucian kita terkoyak. Manusia lama kita itu licik. Ia bisa membawa kita ke tahap-tahap yang membuat kita berbuat dosa. Jadi kalimat, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Maksudnya, kita harus menjauhi. Ini penting. Bagaimana kita bisa memiliki kepekaan itu? Yaitu ketika kita membawa diri kita pada penghayatan, perenungan, seakan-akan kita sudah ada di hadirat Allah. Bukan nanti, melainkan saat ini. Bukan hanya mungkin hari ini hari terakhirku, bukan hanya itu. Melainkan saat ini kalau aku di hadapan Tuhan, dan memang kita harus selalu ada di hadapan Tuhan, apa yang salah dalam hidupku. Kita akan bahagia sekali ketika kita membuka diri dan tidak didapati salah. Atau kalau ada salah, kita minta ampun. Manusia lama kita masih kuat dan itu menuntut. Manusia lama bisa jadi pangkalan. Jadi waktu kita membuka diri di hadapan Tuhan, Tuhan periksa. Kita bisa melihat adanya pangkalan. Mungkin pangkalan nafsu, materialisme, senang hormat dan disanjung. Kalau kita bisa menghancurkan pangkalan itu, setan tidak punya tempat berpijak. Dia tidak bisa bermanuver di dalam diri kita. Dan ini memang tidak mudah, karena matinya selera-selera tadi harus lewat pergumulan berat dan panjang, tidak bisa lenyap secara otomatis. Jadi kita senang dihormati, maka harus ada pergumulan di mana kita mendapat kesempatan dihormati, tapi kita tidak mengambil kesempatan itu. Dari hal itu,
kita bisa menghancurkan pangkalan itu. Itu berat. Apalagi kalau kita menunda pertobatan, menunda hidup suci, maka selamanya kita tidak pernah hidup suci. Harus secepatnya. Hati-hati, manusia lama itu licik. Jadi, harus ada waktu dan selalu diadakan. Seakan-akan kita ada di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Efesus, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Maka, mari kita membiasakan diri untuk hidup 24 jam di hadirat Allah. Kita harus membawa diri di hadapan Tuhan dan benar-benar memeriksakan diri. Adakah sesuatu yang salah yang masih kita lakukan? Yang bertanya serius saja, kadang-kadang Tuhan seperti diam. Maka kita harus duduk diam menantikan Tuhan. Tuhan pasti menunjukkannya. Dan selanjutnya, kita akan tahu hal-hal apa yang mengoyak kekudusan kita. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.